Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi dalam pelajaran akidah akhlak dan langsung saja kita belajar pada bab-bab terakhir ya, yaitu bab tentang bertetangga. Sekarang kita masuk dalam larangan bertetangga ya. Tadi masuk ke bagian mengganggu rumah tangga sudah, mempersulit ya tetangga dalam membutuhkan kita, itu tidak boleh ya. Ya, itu tidak boleh. Nah, pas pada saat Mbak siapa namanya di? Mbak Alia. Karena di pondok pesantren sudah dilatih untuk terbangan, sholawatan. Dia dibutuhkan di sana. Ya harus langsung. Ya, harus langsung ketika ada tetangga yang membutuhkan, ya. Tidak berjanji, ya. Karena di desa-desa itu pasti akan membutuhkan generasi-generasi pemuda atau remaja-remaja yang berbakat. Biasanya yang berbakat itu ada dari pondok pesantren. Asal ketika di pondok pesantren mereka betul-betul tekun dalam pendidikan, ya. Kemudian membiarkan tetangga yang kesusahan, tidak boleh. Ada tetangga kesusahan kita biarkan, itu kita tidak boleh, ya. Kemudian tadi mengganggu rumah tangga tidak boleh. Membunyikan musik dengan sangat keras juga tidak diperbolehkan. Sekarang kita masuk ke kisah teladan Umar bin Khattab. Bismillahirrahmanirrahim. Biografi sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Bahwasannya sahabat Umar bin Khattab itu masanya antara 581 sampai 644 Masehi. Itu masanya. Ya. Nama lengkap sahabat Umar bin Khattab, ya. Nama lengkapnya Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Itu nama lengkapnya. Pasti akan diambil mbahnya. Ya, contohnya kalau di Jawa boleh umpama siapa namamu? Wisnu bin Nugroho bin Joko, kira-kira bin siapa selanjutnya. Umpama ya. Dari Bani siapa? Dari Bani Adi, salah satu rumpun suku Quraisy. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail al-Hisham al-Quraisy dan ibunya Hantamah binti Hasim yang memiliki julukan beliau adalah Abu Hafiz. Ya. Umar bin Khattab itu memiliki banyak sekali julukan, ya, gelar. Dia memiliki gelar namanya Amirul Mukminin. Apa Amirul Mukminin itu? Apa? Panglimanya orang mukmin. Juga dia memiliki gelar Al-Faruq. Ya. Karena sikap beliau yang sangat tegas
dalam memisahkan kebenaran dan kebatilan. Ya. Gelar-gelar yang hebat-hebat itu dimiliki Umar bin Khattab. Ya. Ya. Dia adalah sahabat pertama yang berani berterus terang memeluk agama Islam. Ya. Itu adalah Umar bin Khattab. Sekarang kisah Umar bin Khattab ketika memeluk agama Islam. Umar bin Khattab, sahabat Umar bin Khattab itu dia memiliki gelar singa padang pasir. Singa padang pasir itu apa? Orang yang berwatak keras dan bertubuh tegap, ditakuti oleh siapapun ketika saat itu. Singa padang pasir itu tidak tidur. Ya, kalau di sini ada yang tidur, berarti tidak termasuk singa padang pasir. Singa padang pasir tegap, ya. Ya. Kemudian dulu Umar bin Khattab itu mabuk biasa. Minum-minuman biasa, ya. Karena dia sebelum masuk Islam itu kehidupan bangsa Quraisy itu adalah kehidupan jahiliyah. Tapi ketika Umar bin Khattab yang sangat keras itu, ya, dalam melawan Islam yang sebelum memeluk agama Islam, akhirnya sahabat Umar bin Khattab memeluk agama Islam. Dengan apa? Dengan karena mendengar suara saudaranya mengaji ayat-ayat Al-Quran. Surat apa kira-kira? Surat Toha ayat 1 sampai 14. Akhirnya setelah mendengar lantunan yang indah, lantunan ayat-ayat itu, terketuk hati dari sahabat Umar karena doanya Rasulullah. Kemudian sahabat Umar masuk Islam. Ketika sahabat Umar sudah masuk Islam, akhirnya sahabat Umar menjadi seorang khalifah. Ya. Setelah menjadi seorang khalifah, sahabat Umar itu apa? Selalu melihat masyarakatnya. Masyarakatnya bagaimana keadaannya, yang miskin bagaimana. Dia dekat dengan orang miskin. Ya. Sahabat Umar berjalan-jalan keliling-keliling desa. Dia mencari informasi tentang bagaimana pejabat-pejabatnya bekerja. Bekerjanya baik apa tidak. Suatu saat sahabat Umar berjalan di suatu tempat, di suatu rumah, di situ ada anak menangis. Kemudian sahabat Umar menyempatkan melihat, "Assalamualaikum, Bu, kenapa anak-anak ibu menangis?" Tapi ibu tadi tidak kenal dengan sahabat Umar. Ibu tadi mengatakan bagaimana? "Anak saya sudah kelaparan, tidak makan beberapa hari. Saya sudah tidak punya nasi.
tidak punya gandum untuk masak, saya hanya menghibur anak saya pas saya memasak, saya masak batu. Sampai anak saya tidur, pulas, akhirnya batu ya tidak berubah menjadi nasi. Karena sahabat Umar tidak tahu saya tidak dapat bantuan apa. Ya Bu, saya sampaikan kepada sahabat Umar. Ibu tadi tidak tahu kalau itu sahabat Umar. Sahabat Umar lalu langsung pulang, cepat-cepat dia meminta kunci gudang dan dia buka gudang gandumnya. Dia pikul sendiri, diantarkan sendiri ke tempat ibunya. Bayangkan. Terjadi pada zaman sekarang. Langka. Zaman sekarang langka. Punya hal seperti itu. Karena apa? Karena sahabat Umar betul-betul merasa dia bersalah. Dia jadi pemimpin, kok ada masyarakatnya yang masih tidak bisa makan. Padahal sahabat Umar memiliki banyak gandum. Akhirnya apa tadi? Dengan tetesan air mata sahabat Umar, dia pulang merasa bersalah. Ya, itu luar biasanya sahabat dan gandum itu diberikan kepada siapa? Gandum itu diberikan kepada ibu tadi yang membutuhkan. Biasanya orang ngantuk itu karena perutnya kenyang. Karena nyantai itu ngantuk. Contohnya iya. Kemudian adapun jasa sahabat Umar bin Khattab antara lain apa jasanya? Mendirikan Baitul Mal, ya. Mengusulkan dibukukan Al-Qur'an pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ya. Berarti sebelumnya Al-Qur'an tidak dibukukan, ada pada pelepah-pelepah, lembaran-lembaran. Kamu sekarang ngaji sudah enak, Al-Qur'an sudah berubah satu paket, ya kan? Kalau dulu luar biasa, belum dibukukan, ya. Harokatnya aja sudah masih, tulisannya aja masih tidak seperti sekarang. Sekarang itu semakin maju, belajar semakin mudah. Ya, bagi mereka yang tekun belajar. Kemudian mengadakan perluasan wilayah Islam itu pada masa sahabat Umar. Menetapkan kalender Hijriyah sebagai kalender umat Islam. Punya kalender, itu pada waktu sahabat Umar sudah punya kalender. Pengangkatan para hakim, ngangkat para hakim untuk mengadili yang salah, ya, untuk mengadili perkara. Menyelenggarakan sholat tarawih secara berjamaah. Sholat tarawih secara berjamaah dimulai pada sahabat Umar sampai sekarang. Ketika anak-anak puasa Ramadan ada sholat tarawih. Biarpun sholat tarawihnya itu masih belum kompak, ya, masih belum kompak. Karena dengan apa? Dengan alasan yang berbeda yang penting kita sholat tarawihnya kompak, ya. Semoga temuan pada
siang hari ini bawa manfaat ya, pagi menuju siang ya, manfaat dan akhlaknya anak-anak dibaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cita-citanya sebagai seorang anak yang soleh dan solihah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diakhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.